Mbak Bella suka ngebikin pembaca tuh jadi penasaran, pengen baca lagi. Tokohnya di situ lebih dominan yang pras sebenarnya. Sebenarnya lebih dominan ke yang pras. Pras itu jadi tokoh utamanya. Kan rata-rata kalau penulisnya perempuan, tulisnya tokohnya kan perempuan seperti menggambarkan dirinya. Tapi kali ini aku mau membuang asumsi-asumsi pembaca kalau yang nulis perempuan otomatis tokohnya perempuan. Buku favorit bacaannya Mbak Bella? Ya, banyak. Rata-rata karyanya Edmund, William Shakespeare, sama Khalil Gibran. Kalau tertarik ke dunia menulis sudah semenjak SMP. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Mas. Dan kesempatan kali ini masih bersama saya, Denis. Kita bakal ditemenin salah satu narasumber cantik yang pastinya kisahnya bakal menginspirasi kita dari mulai pengalaman awal hingga akhir dan perjalanan hidupnya seperti apa kan kita kulik di sini. Dan kita sambut teman saya di sini, Mbak Bella. Hai, terima kasih sudah ada di sini. Boleh disapa-sapa dulu mungkin teman-teman podcast Mas? Halo, cantik sekali, masya Allah malam hari ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih, Mbak Bella. Nama panjangnya siapa? Nama lengkap. Nama lengkapnya Duyana Bella Indardini. Biasa dipanggil. Cuman biasa dipanggil. Kalau nama penanya Bella Duyana. Nama panggilan sehari-hari Bella. Bella. Nama double L. Bella. Ya. Tapi namanya Bella. Iya. Oke. Oke. Sebelumnya Mbak Bella nih kan seorang penulis. Bisa diceritakan mungkin historinya dari awal mulai tertarik di dunia menulis itu gimana? Kalau tertarik ke dunia menulis sudah semenjak SMP. Oke. Jadi dulu pernah jadi salah satu admin cerpen di salah satu fanspage Facebook. Dulu masih zaman-zamannya Facebook, di komunitas Idola Cilik. Terus merambat bikin cerpen, naik sedikit ke cerbung, naik sedikit lagi ke prosa, naik sedikit lagi ke puisi, naik sedikit lagi ke novel sampai saat ini. Oke, berarti dari SMP ya? Dari SMP. Sudah lumayan lama menekuni dunia ini. 10 tahun kalau nggak salah. Oh iya, 10 tahun. 9 tahun sampai saat ini. Oke, dan saat Mbak Bella memutuskan buat tertarik di dunia kayak gini, respon dari keluarga seperti apa? Ngedukung atau dan cara Mbak Bella ngasih taunya buat keluarga, ini loh aku sukanya di sini, jalan ke di sini, terus kayak gimana? Oke, dulu waktu pertama kali jadi admin biasanya sharing sama mama, bilang, "Ma, ini aku punya tulisan gini dibaca sama mama. Terus kamu sukanya nulisnya seperti apa? Mau dibawa kemana tulisannya? Terus sukanya di yang nyata apa yang sekedar fiksi gitu." Bingung kan, masih belum paham nyata, fiksi, non fiksi itu masih bingung. Jadi cuman ya sudah buat aja, nanti kalau sudah mama koreksi gitu katanya. Terus SMA vakum nulis, kuliah dapat mata kuliah puisi, nulis lagi, langsung banting setir. Jadi dulu awalnya nulis cerpen, ganti ke puisi. Sementara cerpen sama puisi itu beda kiblat. Kalau cerpen itu harus dengan rentetan segala cerita dan juga tokoh. Kalau puisi kita general menggunakan kata-kata yang hyperbol. Jadi setelah itu coba bikin puisi, minta koreksi lagi ke mama, terus langsung, "Lo tulisanmu ini siapa yang terinspirasinya dari siapa? Dari apa penyebabnya kamu nulis kayak gini?" Terus ya saya nulis aja, keluar jalan-jalan dapat ide nulis. Berarti emang dari keluarga sangat mensupport ya Mbak Bella di dunia kayak gini, sampai dikoreksi juga sama mamanya. Berarti sangat didukung. Iya, didukung. Ya alhamdulillah didukung banget. Dan dari SMP dan
Mbak Bella inget nggak pertama kali karya tulisnya Mbak Bella itu apa? Ada Apa tuh? karya tulis pertama, judul pertama itu kalau nggak salah Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Itu cerpen pertama yang diupload di adminnya Idola Cilik, komunitas Idola Cilik. Jadi ceritanya itu tentang anak-anak Idola Cilik yang lagi di apa ya, seperti kayak digojlokin gitulah. Cuman sekarang kan sudah nggak ada lagi Idola Cilik. Orang-orangnya pun masih ingat. Ada Rio, ada Alvin, ada Ashila, ada Sivia, ada Gabriel, Caka, semuanya. Dari Idola Cilik 1 sampai Idola Cilik 3, tokoh-tokohnya itu saja. Cuman alurnya dibedakan. Oke, jadi tuh karya tulis pertamanya Mbak Bella. Yang pertama waktu itu waktu SMP berarti ya? SMP. Karya tulis itu? Iya, SMP. Karya itu ada dan diupload di akun Facebooknya Idola Cilik. Dan mungkin teman-teman yang masih pengen lihat, masih ada mungkin ya sekarang? Kurang tahu, soalnya sudah tutup akun Facebook, jadi gitu. sudah meninggalkan masa-masa Facebook. Sekarang sudah pindah ke Instagram. Oh, jadi wah kayak gini juga nih buat teman-teman yang mau baca-baca mungkin karya-karyanya Mbak Bella, bisa dicek di IG-nya Bella Duyana. Dan mungkin dari tulisan-tulisan Mbak Bella di internet bisa tertarik buat ke bukunya langsung, siapa tahu. Kan tak kenal maka tak sayang katanya. Kita harus kenal dulu, seperti itu. Oke. Dan kita udah tanya nih, karya tulisnya Mbak Bella yang pertama tuh apa? Dan genre yang paling Mbak Bella suka atau yang sering Mbak Bella bikin tuh genre apa? Masih di puisi, sampai sekarang masih puisi. Cuman sampai saat ini pengen banting setir lagi, pindah ke jalur non fiksi. Jadi pengen banget punya buku pelajaran gitu. Buku pelajaran mau apa ya, mau pindah, mau nyebrang lah gitu. Tidak mau berkutik lagi ke dunia hyperbol lagi, lebih ke karya tulis ilmiah yang bisa bermanfaat ke murid-murid nanti gitu sih. Amin, semoga yang Mbak Bella pengen bisa cepat tercapai. Yang katanya tadi mau banting setir, siapa tahu semua genre bisa Mbak Bella bikin semua. Dan ya amin dong ya. Dan bikin teman-teman yang suka baca, karena Indonesia tuh butuh literasi banget kan. Butuh banget. Iya, karena pemuda-pemuda sekarang udah males banget baca buku, udah males banget ngebaca, cari ini tuh segala macam. Apalagi di zaman pandemi saat ini kita cuma scrollnya HP doang. Tapi keren banget loh Mbak Bella bisa banting juga ke Instagram. Kan sekarang orang-orang jadi lebih suka bukanya yang di internet. Iya. Lebih suka yang di situ. Alhamdulillah dong ya, jadi banyak followersnya. And then Mbak Bella tahu nggak, saat ini orang-orang di Pamekasan banyak yang kepo sama seorang Bella Duyana loh. Siapa yang kepo? Banyak lah. Ya? Iya. Siapa? Ngeliatin ya banyak. Nggak bisa disebutin satu-satu. Tentunya pengunjung podcast Mas juga kepo sama seorang Bella Duyana. Kita masih kulik-kulik di sini. Oh iya, udah di genre. Salah satu buku favorit Mbak Bella apa tuh? Buku favorit bacaan atau buku favorit yang dihasilkan? Buku favorit bacaannya Mbak Bella. Iya. Banyak, rata-rata karyanya Edmund, William Shakespeare, sama Khalil Gibran. Rata-rata mereka. Jadi kiblatnya keluar, tapi tetap support penulis-penulis lokal kayak Brian Krishna, terus Boy Chandra, Terelie dan semacamnya. Oke. Genre novelnya Mbak Bella saat ini, kalau aku baca-baca ya, menurut pribadiku, karena tiap orang kan ngebacanya tuh beda-beda. Oh, kayaknya genrenya ini genre kayak gini deh. Menurutku itu genrenya romance. Nah, tapi menurut pribadinya Mbak Bella ngebikin novel itu genrenya genre apa? Ya, memang dibikin romance. Rata-rata kalau tulisan itu sad ending. Nah, aku pribadi yang mau nulis, yang mau nuangin emosiku di situ, aku nggak mau
tulisanku itu sedih juga. Aku mau tulisanku itu berwarna. Jadi harus happy ending. Meskipun sebelum menuju happy ending ada setnya dulu. Jadi plot twistnya nggak bisa kebaca. Oke. Kadang orang bingung juga yang ngebaca ini plot twistnya apa pas udah nyampe ending. Oh ternyata ceritanya kayak gini. Berarti Mbak Bella suka ngebikin pembaca tuh jadi penasaran, pengen baca lagi. Tujuan menulis itu harus dibikin penasaran. Biar orang tertarik buat baca lagi. Oke. Pertama Mbak Bella nulis buku novel, pasaran pertama yang Mbak Bella tawarin ke siapa dulu? Pemasaran pertama, ini loh aku punya buku kayak gitu. Yang pertama tentunya sesama anak komunitas. Jadi aku bergabung di salah satu komunitas online yang mayoritas kelompoknya itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita singkat dengan komunitas Laditri Karya. Tapi aku masuk di regional Jawa Timur. Nah, aku setelah terbit bukunya share tuh, hey teman-teman, aku sudah bikin buku sesuai target gini dengan premis gini sudah diceritakan. Mereka gitu. Langsung di mana, apa langsung menghubungi yang bersangkutan atau menghubungi penerbit, terserah mau lewat yang bersangkutan atau melalui penerbit juga boleh. Jadi bebas, yang lebih memudahkan aja. Oke. Mbak Bella, tujuan pemasarannya buat siapa sih, atau buat pemuda atau buat siapa ya Mbak? Tujuannya Mbak Bella nulis novel ini, target pemasarannya ke siapa? Ranahnya ke semua, ke semua dalam arti rentan usia di atas 16 tahun ke atas ya dalam arti. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara target itu harus ada patokan, harus ini. Sementara dalam karya tulis atau literasi dalam segi kepenulisan itu kita tidak boleh membatasi, membacanya cuma sampai sini enggak, tapi kita harusnya lebih luas cakupannya. Kalau Mbak Bella lagi nulis novel atau enggak nulis cerpen dan segala macam, apa ada target? Seminggu harus selesai nih? Harus. Oh iya. Jadi kalau tidak ada target yang aku bikin gitu, itu kesannya ya udahlah besok. Jadi tulisan itu tidak berharga. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Jadi harus ada target. Misal dalam 1 minggu harus selesai 5.000 kata. Paling enggak 5.000 kata itu sekitar 15 folio, 15 lembar folio, atau enggak lebih lah gitu. Kalau ditarget. Jadi emang ada targetannya ya, biar kita juga semangat juga. Jadi nulisnya, kalau kita undur-undur terus nggak selesai tulisannya. Harus. Iya. Oke, guys, kebetulan hari ini Mbak Bella ngebawa salah satu buku, salah satu novel karya seorang Bella Duyana yang menurut Mbak Bella spesial. Aku kasih tunjuk sama teman-teman podcast Mas ya Mbak ya. Oke. Judulnya Sanubari. Oke. Genre Sanubari ini mungkin bisa dikasih gambaran biar teman-teman jadi kepo sama novel Sanubari itu seperti apa? Gambaran secara umum Sanubari. Iya. Sanubari artinya sendiri kan artinya dari lubuk hati yang paling dalam. Itu kan sudah ada logonya tuh. Iya. Heart. Nah, jadi itu menceritakan bagaimana sebuah perasaan yang ada di dalam hati dituangkan dalam bentuk tulisan. Terciptalah judul Sanubari. Maunya sih kalbu, cuman terlalu sederhana. Kalbu kan sama-sama hati juga. Tapi lebih luas Sanubari. Oke. Saat Mbak Bella nulis novel, inspirasi itu datang dari mana? Kalau berbicara inspirasi, dimanapun pasti dapat. Entah itu lagi duduk, lagi ngobrol, pasti ada inspirasi datang. Terutama pas lagi menyendiri, nggak ada kerjaan, terus di kamar sendirian, renungin, recall lagi memori, flashback beberapa kejadian yang sudah terjadi, kayak udah dapat, langsung tulis.
pernah nggak ada momen suatu saat Mbak Bella ada target harus nyelesain berapa kata, tapi di saat itu Mbak Bella lagi ada di keadaan down atau enggak lagi capek-capeknya banget. Nah, cara nanginnya kayak gitu gimana? Keluar dari zona nyaman. Mau nggak mau harus baca buku, mau nggak mau harus keluar sendirian, mau nggak mau harus cari ide, mau nggak mau dipaksa nulis, kalau belum ada ide dipaksa baca, mau nggak mau harus tulis, meskipun cuman 10 sampai 20 kata. Paling tidak harus produktif hari ini gitu. Karena balik lagi di prinsipnya Mbak Bella tadi harus ada target ya. Harus ada target. Karena kalau nggak gitu tulisan jadi nggak berharga lagi. Karena sebuah tulisan menurut seorang Bella Duyana, tulisan tuh sangat berharga. Berharga banget. Berharga banget, sangat berharga. Oke, selain menulis dan menulis, pasti Mbak Bella punya daily activity selama ini. Dan dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa aja tuh yang Mbak Bella lakuin selama ini selain nulis ya? Selain nulis. Yang pertama kalau bangun tidur ya ke kamar mandi. Kamar mandi, berwudu, sholat, jamaah biasanya di rumah itu selalu jamaah di rumah. Di situ ya beres-beres rumah layaknya perempuan di rumah seperti apa. Terus itu setelah beres-beres nulis, entah itu apa ya, buat minuman atau enggak air dingin buat temen nulis, buka laptop nulis gitu. Kalau males buka laptop nulis di buku catatan, ada punya buku catatan sendiri, nulis gitu. Apa ya, mau nulis apa ya, paling tidak hari ini aku harus menghasilkan tulisan. Kalau nggak ada, keluar dari rumah, dalam arti keluar dari rumah, entah itu jalan-jalan sekedar beli-beli cilok, beli bentol, beli somai, beli-beli, pasti ada idenya. Terus menjelang sore punya kegiatan wajib, mengajar ya, tidak perlu menyebutkan lokasinya. Mengajar, setelah itu malamnya juga lanjut mengajar. Kadang juga kalau malam diajakin ngopi, kita sekedar sharing apa daily-nya kita itu seperti apa, kita sharing apa kabar sih hari ini, terus gimana hari ini, ceritanya apa. Kita itu butuh orang yang saling mendengarkan, kita itu butuh orang yang saling sharing gitu. Karena kalau kita sendirian, kita bukan makhluk sosial. Seperti yang kita ketahui kan, kita kan manusia makhluk sosial kan. Kita butuh orang lain, kita butuh teman cerita, kita butuh teman ngobrol gitu. Seperti itu. Jadi setelah pulang dari ngopi, kita ngobrol segala hal, segala kerumitan dari pagi sampai malam yang dialami. Kita pulang pasti ada ide, langsung tulis. Kadang kalau pas lagi di jalan gitu, ada ide gini, langsung berhenti, langsung menepi di bahu jalan, langsung ambil HP, tulis langsung. Meskipun hanya 2 bait puisi, udah ditulis, simpan, dapat. Gitu aja sih. Itu sudah kayak toing gitu. Mbak Bella pernah ngerasa capek banget nih pengen vakum? Pernah dulu kan Mbak Bella cerita tadi waktu SMA vakum. Nah, kenapa tuh vakumnya? Vakumnya karena dulu waktu SMA sibuk banget yang namanya ikut kegiatan-kegiatan dari Senin ketemu Senin itu nggak ada waktu buat nulis. Jujur nggak ada waktu. Senin latihan basket, Selasa latihan ini itu semua waktu SMA kegiatannya dari kelas 7 sampai kelas 9 sampai kelas 12, kelas 10 deh. 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kerjanya cuma ekstrakurikuler, terus basket, drum band, terus dilawa, semuanya tuh ikut sertakan ya, karena memang apa ya, anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi kalau sekarang diem itu karena udah dapet ilham. Alhamdulillah. Berarti dulu seorang Mbak Bella lumayan tomboy ya, main basket juga. Bukan tomboy lagi, kayak nggak ada perempuannya banget. Tapi berubah drastis loh dengan penampilan saat ini. Oke, sempat vakum karena itu. Sibuk kegiatan, ada apa ya, punya kepentingan yang lain. Jadi tulisan itu terpaksa ditunda dulu lah, udahlah, jangan nulis dulu, fokusnya ke yang ini dulu. Tapi pas mau lanjut kuliah, lihat buku-buku lama, kok kangen nulis, kok kangen nulis lagi, kok kangen bikin kata-kata yang bagus. Jadi coba bikin tulis lagi, kaku banget, sampai akhirnya semester 4 dapat mata kuliah
mata kuliah puisi. Iya. Paling nggak suka, jujur aku nggak suka banget puisi dulu, nggak suka banget deh puisi karena apa sih, puisi ini lebay loh. Cuman aku dapatnya dari hyperbolnya itu. Oh iya, ini menggambarkannya, cara mengekspresikannya melalui tulisan menggunakan hyperbol itu kayak dapat banget. Cuman nggak semua orang mikirnya sama kayak aku. Kayak ada yang mayoritas rata-rata mereka bilang apa sih suka puisi lebay kayak gitu, gini-gini gitu. Iya, itu aku yang dulu. Cuman aku punya pikiranku sendiri bahwa tidak semuanya tulisan, tidak semua puisi itu lebay. Bahkan kita nggak pernah tahu apa makna puisi itu, kecuali penulisnya sendiri yang mengartikan maknanya itu sendiri. Meskipun padahal aslinya A, tidak selamanya arti puisi itu A. Bahkan bisa jadi Z di luar praduga-praduga yang baca gitu sih. Oke, kan dari peralihan nih dari seorang Bella waktu SMA sampai kuliah saat ini, ada nggak sih teman-temannya? Oh ya, sudah lulus. Udah lulus tahun berapa? 2020 Februari 2020. Udah 2 tahun. Udah tahun yang lalu. Masa peralihan dari SMA dengan bentukan Mbak Bella yang seperti itu dan menjadi Mbak Bella yang saat ini. Kan pasti punya circle teman-teman. Waktu ketemu di kuliah atau enggak teman-teman yang lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu Mbak Bella yang udah kayak gini, responnya mereka kayak gimana? Responnya kayak kaget, ini Bella gitu. Kayaknya masa sih Bella kayak gini, dulu loh Bella pakainya cuma segini, sekarang udah kayak gini. Ya balik lagi, kita besar di mana, lingkungan kita seperti apa, yang mendukung seperti apa, support dari keluarga seperti apa, terus dari kita sendiri yang mau berubah ke lebih baik itu bagaimana caranya, bagaimana effortnya kita mau berubah ke yang lebih baik, atau mau tetap seperti itu. Mbak Bella sudah yakin bahwa di dunia menulis ini Mbak Bella bisa menjadi Bella yang lebih-lebih lagi. Nah, gimana Mbak Bella ngeyakinin diri sendiri waktu itu yang awalnya nggak suka puisi atau nggak pernah vakum dulu karena ada kepentingan yang lain? Gimana cara ngeyakininya? Cara meyakini adalah kembali lagi ke pola pikir dan juga pola pikir sekaligus kualitas diri. Kalau pola pikirnya dibangun, aku harus bisa gini, aku pasti bisa gini, aku pasti bisa gini, aku pasti bisa gini, aku mau coba ini, mau coba semuanya, maka dari niat itu akan actionnya sudah dapat. Mulai tidak perlu yang besar, kan kita harus memulai sesuatu dari yang kecil untuk menghasilkan yang besar. Nah, aku pribadi itu memulainya menanamkan di benak atau enggak, biasanya aku nulis dari hal-hal yang sepele. Misalnya sebelum tidur nih, nanti misalnya aku pengen jadi narasumber sebuah acara besar apa gitu. Taruh aja dulu. Kita nggak pernah tahu tulisan kita itu akan terwujud atau hanya sebatas jadi angan-angan. Nah, caranya ya harus usaha. Usahanya apa? Tergantung usahanya kita mau seperti apa. Kalau mau jadi penulis dekat sama buku harus banyak baca terus. Jadi yang awalnya aku nggak suka baca puisi, aku harus belajar banyak tentang puisi, cara nulis puisinya itu seperti apa, penyusunannya seperti apa, rangkaiannya seperti apa gitu. Jadi sampai udah hafal banget kalau penulisannya itu harus begini sudah benar-benar hafal. Jadi yang sebelumnya nggak hafal. Kadang ada beberapa orang, bahkan banyak yang mereka hobi nulis dan suka nulis, tapi mereka nggak bisa buat ngasih tahu ini loh tulisanku. Bukan cuma mau menerbitkan, ngasih tahu ke orang lain aja mereka kayak insecure duluan. Karena tidak pede ya biasanya. Iya, motivasinya Mbak Bella buat teman-teman yang kayak gitu gimana? Pertama waktu nulis jujur nggak pede banget. Kayak ini tulisanku kayak nggak banget gitu, nggak layak dibaca, nggak layak diterbitin, pasti di komennya jelek. Nah, pola pikir yang seperti itu yang menanamkan ke diri kita udah mati duluan. Kita ibarat mau perang itu kita punya pedang, kita udah punya samurai, sudah punya semuanya. Tapi malah ditusukkan ke kita sendiri kan nggak jadi perang jadinya. Nah gitu. Jadi balik lagi ke tulisan. Aku punya tulisan, layak nggak sih dipublish, layak nggak sih diterbitin, layak nggak sih? Nah, yang pertama itu kasih ke lingkungan terdekat.
Yang pertama keluarga yang pasti, yang kedua teman-teman circle-nya kamu. Kamu punya circle tempat nongkrong gitu. Terus aku punya tulisan nih, coba baca, aku minta kritik sarannya dong. Dari tulisanku ini apa yang kurang, aku butuh banget koreksi buat next nulisku gitu. Terus itu ya udah, awalnya ini kamu kurang gini, penulisannya masih kurang baku, lihat di penulisan gini gitu. Udah dikembangin, dikoreksi sampai akhirnya terbit sebuah buku. Bahkan terbitan buku pertama yang terbit itu masih, aku pribadi masih merasa nggak layak terbit ini, cuman modalnya berani aja gitu. Yang penting yakin dan layak dibaca. Jadi buat teman-teman yang suka nulis, bahkan dia punya potensi kalau dia tuh bisa nulis, tapi kurang satunya aja, pede. Kita cuma harus pede aja, jangan sampai pedang yang udah kita punya nusuk kita sendiri, kata Mbak Bella tadi ya. Dan biasanya saat Mbak Bella nulis, kita balik ke tulisan lagi nih ya, kita udah bahas tadi daily activity. Saat Mbak Bella nulis, ada nggak satu hal support system, harus ada ini nih biar aku enak nulisnya, ada kayak gitu nggak? Ada banget. Yang pertama jelas makanan. Jadi makanan itu jadi support banget. Karena aku gak suka yang manis-manis, sukanya yang pedas-pedas, jadi harus ada makanan pedas. Itu cuman makaroni kek atau rujak, pentol yang pedas-pedas, pokoknya bau hal-hal yang pedas itu sebagai camilan. Kalau nggak ada makanan, misalnya lagi hujan terus terpaksa nulis, setel lagu yang mellow. Dari lagu mellow itu biasanya dapat inspirasi. Kalau lagu yang kayak lagu K-pop juga. Pencinta K-pop juga, seorang Bella Duyana. Sama. Bagian apa? Aku lebih ke boyband-boybandnya sih karena ganteng-ganteng. Apa? BTS apa? Iya, BTS. Berarti generasi yang baru dong. Iya, generasi yang baru. SNSD? Enggak. Oke. Tapi pernah denger SNSD juga. Dance Generation itu. Iya. Oke. Kita jadi ngebahas K-pop nih. Seorang Bella Duyana saat menulis novel harus ada musik dan camilan sebagai support sistemnya, karena kita pasti juga jenuh ya Mbak kalau selalu nulis dan kita lagi banyak tugas juga di luar. Oh iya, kita bahas ini juga. Aku kepo nih soal pembagian waktunya Mbak Bella. Kan Mbak Bella seorang yang aktif banget nih, nggak bisa diem katanya. Saat Mbak Bella nulis dan di saat itu kuliah, banyak organisasi dan segala macem, pembagian waktunya kayak gimana? Soalnya saat ini, dan aku pribadi sendiri sih, masalah ngebagi waktu tuh Masya Allah ribetnya luar biasa. Mbak Bella ngebagi waktunya kayak gimana? Kalau aku membagi waktunya, nulis itu dimulai dari 5 menit pertama setelah kamu ready to do something. Misalnya tiap pagi habis subuh, beres-beres, sudah siap semua, udah selesai mandi, udah duha, udah semuanya, diem tuh, mau ngapain ya hari ini misalnya. Oke, mau nulis gitu. Nulis, ambil buku, langsung tulis. Biasanya di momen-momen seperti itu, ide langsung ngalir, tanpa kita harus baca buku, tanpa harus dengerin lagu, ada aja ide biasanya. Cuman nggak pas frekuensi waktunya tiap jam sekian ya. Jadi harus pandai banget memanage waktu. Selain itu harus bisa meluangkan waktu buat nulis. Jangan sampai alasanmu berhenti menulis karena kurang waktu. 24 jam itu banyak loh. Kita bisa nulis 5 menit aja, gak usah jauh-jauh 5 menit, 1 menit aja kita nulis aja, nulis apa gitu, satu kata, satu kalimat aja dulu. Paling tidak harus konsisten menulis. Selain cerpen, novel, dan karya-karyanya Mbak Bella yang lain, Mbak Bella pernah buat karya apa nih yang kita belum tahu? Kan kita taunya Mbak Bella nulisnya cerpen, cerbung, novel, apalagi tuh? Sejauh ini sebatas cerpen, cerbung, puisi, prosa, pros itu prosa sih, novel, terus juga naskah drama, beberapa naskah drama yang memang sekaligus dikonsumsi pribadi. Karena masih belum ada aku punya naskah ini pengen diterbitin kayak orang-orang luar gitu, kayak Bang Radit, kayak Sana gitu, penulis-penulis yang memang
handal yang buku-bukunya sudah diadap sebagai diangkat difilmkan juga. Nah, aku pengen kayak gitu. Gimana sih caranya mereka bisa jadi seperti itu? Apa sih kebiasaan-kebiasaannya? Nah, mulai dari situ aku belajar hal-hal kecilnya. Mereka tidurnya berapa jam, baca bukunya berapa lama, terus risetnya berapa lama. Punya naskah, cuman masih belum terbit, entah itu adalah nanti kita kerjasama. Iya, oke. Kita tunggu ya tembusan-tembusan Mbak Bella yang lainnya. Oh iya, iya Bella versi lain, karena Mbak Bella emang dari, kalau aku pribadi nilai Mbak Bella first impression, ngelihat Mbak Bella emang orangnya kalau udah punya prinsip ini harus itu yang dilakukan. Iya, harus. Iya. Kelihatan banget kah? Kelihatan dari tadi. Aku harus ada target loh. Kalau ini nggak selesai itu mau nggak mau harus dipaksa. Jadi kayak mau capek sekalipun kita harus ngeluarin 1 menit terus bisa nulis karena ada target kayak gitu. Dan menjadilah Bella yang sekarang. Udah menjadi Bella Dwiana di titik saat ini. Apa kebanggaan tersendiri buat diri Mbak Bella? Pasti bangga lah. Sejauh ini bangga, alhamdulillah. Aku yang sekarang itu merupakan doa dari orang tua. Iya pastinya. Soalnya aku belum pernah memikirkan aku yang sekarang ini seperti ini. Bahkan tidak pernah terpikirkan aku mau jadi seperti ini. Kayak di luar dugaan, sekaligus di luar kok bisa ya aku jadi kayak gini. Padahal dulu aku nggak kayak gini gitu loh. Gitu kayak di luar plot twist banget gitu. Jadi takdir itu selalu mengiringi bagaimana usahanya kita. Boleh minum nih? Boleh dong, kita kan sediain air biar minum, biar nggak kering juga tenggorokan kita ngomong-ngomong dari tadi. Oke. Alhamdulillah, teman-teman podcast Mas pasti kepo nih caranya kita ngedapetin buku-bukunya Mbak Bella tuh di mana. Cara kita pengen baca nih, kita kepo sama bukunya Mbak Bella, kita bisa dapetin bukunya Mbak Bella di mana aja? Buku yang mana dulu nih? Semua. Semua karyanya Mbak Bella di mana aja? Bisa lihat di Instagramnya Laditri Karya atau enggak lihat di Shopee. Searchingnya, key-termnya itu kata kuncinya, klik aja Laditri Karya. Setelah itu ke judulnya langsung Sanubari, langsung ada. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di Instagramnya Mbak Bella, nanti kita tag di bawah sini. And then teman-teman podcast Mas yang ada di sini bisa bantu doa dan support Mbak Bella biar karya-karyanya semakin luas dan kayak cita-citanya Mbak Bella yang tadi. Siapa tahu novelnya bisa difilmkan dan jadi meledak. Amin. Itu kita wishlist nih. Iya, wishlist pastilah. Dan siapa tahu kan seorang penulis dari Kota Gerbang Salam, salah satu novelnya difilmkan. Iya kan, amin banget tuh kan. Amin paling keras. Dan difilmkan, terus jadi film paling rame. Amin kan, yang bangga juga Kota Pamekasan juga. Iya. And dari novel-novelnya Mbak Bella saat ini, setelah aku kulik-kulik kayaknya aku jadi tertarik pengen baca. Kebetulan aku juga suka lihat yang mau baca. Nggak apa-apa, asalkan hatam aja sih biar oh ternyata inti novelnya ini kayak gini loh. Nggak apa-apa, aku butuh kritik dan saran sampai saat ini. Setelah orang-orang yang baca, yang sudah baca, aku selalu nagih gimana sih hasil tulisanku, apa yang kurang. Aku bukan nanya lebihnya, apa yang kurang, aku harus apa lagi gitu. Kayak yang Mbak Bella bilang tadi, kayaknya Mbak Bella suka baca juga novel-novelnya dari Terelie, Boy Chandra. Iya, aku suka juga Terelie. Aku pernah baca yang Bulan. Yang kalau baca yang punyanya Terelie itu harus berlanjut. Berlanjut. Seriesnya banget. Ada dari awal sampai akhir. Dan aku juga suka kalau fantasi gitu loh. Iya, fantasinya fantasi. Jadi bikin kita mikir. Banget. Di novel Sanubari, aku baca-baca nih ya, di part-part awal. Ini sering disebut pras. Iri aja sih pras. pras, isinya pras semua. Ini tokohnya cewek atau cowok? Mungkin Mbak Bella bisa ceritain dulu nih latar belakangnya novel ini.
tokohnya di situ lebih dominan yang pras sebenarnya. Sebenarnya lebih dominan ke yang pras. Pras itu jadi tokoh utamanya. Kan rata-rata kalau penulisnya perempuan, biasanya tokohnya kan perempuan seperti menggambarkan dirinya. Tapi kali ini aku mau membuang asumsi-asumsi pembaca kalau yang nulis perempuan otomatis tokohnya perempuan. Nah, di sini aku nulisnya tokohnya cowok. Namanya Pras. Aku suka nama Pras. Aku ngambil nama Pras itu terinspirasi dari salah satu kisah yang pernah aku mainkan di kelas drama. Namanya Mas Pras. Termasuk juga Meirus di dalamnya yang jadi partnernya Mas Pras di situ. Yang sering banget di situ dibicarain, diobrolin. Itu juga orang yang mau nerima Pras, orang yang mau sama Pras tanpa syarat gitu ceritanya. Gitu. Terus aku baca-baca juga nih kayak iya makasih ya Mas, kayak gitu-gitu ada Mas. Aku jadi inget kalau lagi baca-baca novel di Wattpad. Soalnya kan sekarang zaman milenial nih, orang-orang kayak kalau mau baca novel mikir-mikir dulu. Kenapa nggak Mbak Bella nulis di Wattpad juga? Sebenarnya rencana awalnya tidak mau diterbitkan. Bukunya itu sudah jadi sekitar ada 13 bab. Post di Wattpad aja deh. Aku udah buat tuh sinopsisnya, udah ada di Wattpad. Terus karena kalau aku ngirim naskah ke penerbit, otomatis harus terjalin kontrak. Nah, dari kontrak itu naskahku itu nggak boleh dipublish ke siapapun. Jadi nunggu kontrak habis baru tulisan itu di-up di platform apa aja, nah itu di Wattpad, novel ataupun yang manapun. Jadi harus nunggu selesai kontrak dulu. Kan aku sudah menjalin kerjasama nih sama penerbit ini. Nggak mungkin dong aku juga ngasih naskahnya ke kamu cuma-cuma gitu. Tapi kita tunggu ya novel-novelnya Mbak Bella di Wattpad. Ongoing kok. Pastinya, pasti makin banyak deh kalau di Wattpad karena kan lebih bisa dibawa kemana-mana, di teng-teng ada di HP, jadi dimanapun kita bisa baca novel. Termasuk aku kayaknya nanti bakal nge-follow, ngikutin novel-novelnya Mbak Bella. So, makasih banget nih Mbak Bella udah nemenin kita dari tadi, dan aku bakal baca novel Sanubari. Teman-teman bisa cek di Laditri Karya, bisa cari di Shopee dan di mana tadi juga? Di Instagramnya juga ada. Instagramnya Laditri juga. Karya. Oke. Dan kita ucapin lagi terima kasih Mbak Bella udah hadir di sini, udah ngeceritain semua pengalamannya Mbak Bella, karya-karyanya yang pastinya bikin kita makin kepo nih bacain karya-karyanya, dan doain teman-teman podcast Mas biar Mbak Bella jadi Bella yang lebih-lebih lagi dan bisa banggain Pamekasan pastinya. Akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, and comment down below. Bye.